bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur di Masjid Al-Badr yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saudara-saudara kita dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semuanya diberi sehat walafiat, diberi kenikmatan, bisa kita menyempurnakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan tidak keluar dari Ramadan kita sudah diampuni semua dosa-dosa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Subhanallah, tidak terasa. Kemarin kita yang lalu kita menunggu-nunggu marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Rasulullah berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku dan umatku bisa masuk bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena agar kami, aku dan umatku ya Allah bisa menikmati dan mendapatkan meraih keistimewaan yang diberikan oleh Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya dapat kenikmatan khusus yang diberikan oleh Allah. Inilah Ramadan. Saat ini kita tidak terasa sudah tanggal 14 Ramadan. Coba bayangkan, berarti kurang lebih separuh Ramadan. Berarti tinggal separuh lagi. Subhanallah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang istimewa. Karena Ramadan, wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran yaitu adalah bulan Ramadan. Di dalam satu tahun ada 12 bulan, tapi tidak ada yang disebut namanya kecuali bulan Ramadan. Berarti apa? Ini spesial. Spesial untuk umat Nabi Muhammad. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini luar biasa, subhanallah. Ramadan bukan main-main. Ramadan bukan bulan-bulan biasa. Ramadan diberikan keistimewaan di situ ada yang tidak ada kecuali dalam bulan Ramadan. Yaitu adalah puasa 30 hari berturut-turut. Bisa 30, bisa 29. Tapi yang jelasnya tidak ada 28 dan tidak ada 31. Itulah bulan Ramadan. Nah, ini subhanallah keistimewaan satu, yaitu itu bedanya. Yang kedua keistimewaannya salat tarawih. Diberikan kesempatan oleh Allah yaitu salat tarawih. Ayo, karena Allah paling cinta kalau hambanya sedang salat. Sedang salat, sedang mukhatabah, sedang berbicara, sedang berdialog, sedang mengadu kita kepada Allah, dan Allah menyiapkan diri setiap saat khususnya di dalam salat. Ketika kita berbicara Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab kita, Hamidani Abdi. Salat apa itu? Salat wajib? Iya. Salat sunnah? Iya. Ramadan ditambah lagi salat tarawih. Karena menunjukkan apa? Allah rindu dengan kita untuk kita berbicara kepada Allah. Ngadulah kepada aku, wahai umat Nabi Muhammad. Aku yang bisa merubah nasib kalian. Aku yang bisa memberi kalian, aku yang mendengarkan kalian, aku yang menyayangi kalian, aku yang paling kaya, aku yang paling luar biasa kekuatannya tidak ada tandingannya. Aku, Allah, dalam Ramadan diberikan lebih lagi salat. Kalau qiyamul lail di Ramadan dan di luar Ramadan, duha di Ramadan, di luar Ramadan, salat qabliyah ba'diyah di Ramadan, di luar Ramadan. Tapi salat tarawih tambahan dari Allah, karena Allah merindukan hambanya untuk meminta kepada Allah. Di mana? Karena di situ juga wajib membaca surat Al-Fatihah. Ketika imam atau kita membaca surat Al-Fatihah sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sini puncaknya. Hadhihi ayat ini li wa li abdi. Separuh adalah untuk aku, maksudnya untuk karenaku. Karena Allah kalau dibilang untuk, Allah tidak butuh dengan kita. Tapi karena, iya, karena aku, kata Allah, mereka tidak salat kecuali inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil
alamin. Karena aku membesarkan aku, memuliakan aku berikan karunia Ramadan, diampuni dosanya, sunnahnya dilipat gandakan, pahala wajib sampai dilipatkan menjadi 70 kali. Kalau sudah 70 kali ditambahkan lagi dengan sholat berjamaah, berapa kali? 27 kali lipat ganda, kali 70. Masya Allah, ngitungnya aja sudah luar biasa. Kata Allah Jalla Jalaluh, aku pengen, senang kalau hambaku umat Nabi Muhammad khususnya itu adalah ketika Ramadan jangan tinggalkan sholat tarawih. Ini yang ada di dalam bulan Ramadan. Kadang-kadang orang menyepelekan, kan sunnah, nggak apa-apa, sibuk, betul, sunnah, betul, sibuk. Tapi kita menyibukkan diri kita untuk karena Allah Jalla Jalaluh. Allah balas apa dalam ayat itu? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, tidak ada lainnya ya Allah. Allah jawab, wa iyyaka nasta'in, kata Allah, ini separuh ini adalah untuk umatku, umat Nabi Muhammad, hambaku umatnya Nabi Muhammad. Apa? Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kata Allah apa? Li'abdi ma sa'al, untuk hambaku yang menyebut ini minta apa saja aku kabulkan. Masya Allah. Ini di hari-hari biasa, ya betul. Tapi di Ramadan tambah lagi. Ada berapa rakaat itu di dalam sholat? Berapa kali Fatihah tambahan yang tidak ada kecuali ada di dalam bulan Ramadan. Salat tarawih, subhanallah. Kata Allah, aku kabulkan apa yang kalian minta. Apa sih bagi Allah yang enggak bisa? Subhanallah. Jika kekayaan, Allah maha kaya, Allah senang kalau diminta. Kasih sama Allah. Apalagi kalau lagi salat tarawih itu sunnah, tapi pahalanya seperti wajib. Kok bisa begitu? Karena di dalam bulan Ramadan Allah sudah berjanji melalui baginda Nabi Muhammad, barang siapa yang mengerjakan sunnah di dalam bulan Ramadan, bagaikan dia mengerjakan wajib. Coba bayangkan, pahalanya berlipat-lipat ganda. Allah sengaja berikan lebih. Kenapa? Kikis dosanya yang dulu maksiat. Sampai Rasulullah mengingatkan kepada kita dan menjelaskan lebih jelas lagi dalam hadis. Mengatakan, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang puasa Ramadan dan qam itu berdiri, maksudnya apa? Menghidupkan. Kita kalau seandainya acara yang hebat, biasanya duduk apa berdiri? Ulang tahun pas lagi tiup lilinnya, kira-kira berduduk apa berdiri? Diri. Ketika kita 17 Agustus, wah, Indonesia Raya, berdiri apa duduk? Kayaknya biasanya pada duduk. Berdiri apa duduk? Berdiri, menghargai. Subhanallah, menghargai. Ya enggak? Pokoknya sesuatu yang hebat, berdiri. Ada pemimpin datang, nomor 1 datang, kira-kira yang lainnya duduk apa berdiri biasanya? Diri. Subhanallah. Kenapa? Menghidupkan. Qama itu berdiri, maksudnya menghidupkan, hargai, muliai. Ramadan hidupkan, kata Allah. Man shoma Ramadan, jangan sama aja Ramadan dengan lain Ramadan. Malah kadang-kadang Ramadannya tambah lemas lagi. Semangat kita Ramadan, semangat mendapatkan raih kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Makanya marhaban, selamat datang. Oh, kalau selamat datang orang biasanya nyambut dengan berdiri. Kita kalau ada presiden datang, ada raja datang, berdiri. Subhanallah, kita tadi malam lihat, presiden manggil mantan-mantan presiden. Subhanallah, datang dengan berdiri, ada yang dipeluk, ada yang di ini. Subhanallah, menghargai, memuliakan. Inilah Ramadan. Ramadan saat ini tinggal separuh nih. Ya Allah, rugi banget. Kalau kita enggak, barang siapa, kata Rasulullah, janjinya Rasulullah, siapa yang mengerjakan puasa dan menghidupkan Ramadan, dengan apa Ramadan? Dengan hidup, dengan qiyamul lail, dengan sholat tarawih yang diberikan oleh Allah khusus, tidak ada lain kecuali di dalam bulan Ramadan. Maka hidupkan, menghidupkan. Rasulullah mengatakan, demi Allah, ya enggak, ini janji Allah, aku sampaikan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Semua dosa-dosa dari mulai akil balik sampai masuk Ramadan ini kita banyak dosa, semuanya diampuni dosanya oleh Allah. Kira-kira enak apa enak banget tuh?
Yang jawab mudah-mudahan dikabulkan, dosanya diampuni oleh Allah. Yang nggak jawab kayaknya udah nggak ada dosanya. Merasa nggak ada dosanya. Kira-kira kalau boleh saya tanya, kira-kira kita ada dosa apa ada banyak dosanya? Banyak apa banyak banget? Nggak bisa kita ngitung. Bukan duit kita yang dihitung. Dosa kita, subhanallah, dari mulai bangun sampai masuk jalan di kantor, pulang lagi, semua, Masya Allah, dosa mulut, dosa mata, dosa kaki, dosa. Ya Allah, luar biasa. Allah sayang kepada umat Nabi Muhammad, makanya Nabi Muhammad berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Bukan mengucapkan Allahumma balighni, sampaikan aku, tidak, balighna, aku dan umatku ya Rabb. Subhanallah. Terus disunnahkan untuk kita berdoa itu karena itu adalah doa dari Rasulullah. Untuk apa? Mudah-mudahan diampuni. Rasulullah itu kepingin kita semuanya masuk surga. Karena susah. Kalau di dunia ini susah. Terus susah. Baru mau tenang. Perang mulai di sana. Pusing apa tidak kira-kira? Ramadan mau ibadah, udah bersibuk dah ngurusin ini gimana ini, negara kita gimana nih, ya enggak minyak gimana, Hormuz di stop, waduh, pindah ini, ribut, habis Ramadan pengen ibadah ngurusin itu, subhanallah, belum lagi kalau seandainya meluas, bisa-bisa perang, kayaknya pada diam, man. Perang dunia ketiga bisa terjadi apa tidak? Bisa semuanya. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi ini harus hati-hati. Harus hati-hati. Luar biasa, subhanallah. Jadi inilah dunia. Subhanallah. Sini bikin perdamaian, di sini dibom. Coba bayangkan siapa yang nyangka begitu. Walaupun sudah ada isu-isu, tetapi lagi perdamaian, lagi mau buat ini. Subhanallah. Inilah dunia. Tapi nanti di surga yakin gak ada perang lagi. Yakin apa tidak? Ada perang nggak nanti di surga? Padahal orang semuanya kumpul, banyak. Di surga tidak ada perang. Kalau di neraka gimana? Udah sibuk lebih daripada perang. Susah tiap hari dibakar tuh lebih daripada perang. Kapan mau mikirin perang? Mikirin dirinya sendiri, nafsi-nafsi, suruh lewat aja. Nafsi-nafsi, para nabi ketika di padang mahsyar, udah tolong, nafsi-nafsi, diriku, aku takut. Karena aku dulu pernah begini, aku pernah begini. Ini belum masuk neraka, ini baru di padang mahsyar. Yang mana ketika kita nanti, kira-kira kita ke sana apa tidak? Apa masih kira-kira apa udah pasti? Pasti apa kira-kira? Pasti, yakin. Rukun iman salah satunya adalah nanti ada hari kebangkitan, yaitu hari kiamat dan hari akhir. Subhanallah. Makanya kalau ingkar dari salah satu iman ini, udah celaka, imannya nggak ada. Maka golongan orang yang tidak beriman, berarti tempatnya di mana? Di neraka. Rukun Islam juga begitu juga. 5, ada satu yang nggak iman kepada yang salah satu rukun aja, langsung dia naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati. Makanya ini yang arkan ini harus hati, jaga baik-baik. Nah ini kita banyak salah, banyak ini. Datang Ramadan, janji baginda Nabi Muhammad. Man shama Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddam. Tanpa kita minta kepada Allah, dihapus semua dosanya oleh Allah. Allah, tanpa minta. Kalau minta gimana? Oh, lebih afdal lagi. Makanya Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW yang luar biasa. Ketika Ramadan itu nikmat, rumah tangganya harmonis. Harmonisnya bukan yang seperti kita bayangkan, oh ini begini. Harmonis itu kalau kita mendambakan sesuatu yang keistimewaan dan kita yakini dan insya Allah kita akan dapetin. Salah satunya ketika masuk Ramadan. Makanya tidak banyak bercanda, tidak banyak ini, tapi beribadah. Saling kuat menguatkan. Ayo, ini dalam bulannya Al-Quran. Sudah sampai mana wahai istriku Qurannya? Wahai suamiku, bagaimana? Sudah sampai mana Qurannya? Quran, karena bulan Ramadan itu syahrul Ramadan, itu unzila fihil Quran. Quran itu yang mengutamakan menjadikan Ramadan itu luar biasa.
Sampai-sampai dikatakan, bukan dikatakan, Allah menerangkan rahasia malam yang paling afdal adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu, Al-Qadar artinya kemuliaan. Malam yang paling mulia. Mulianya gimana ya Rasulullah? Allah menerangkan, khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih 83 tahun. Coba bayang, lebih mulia. Kalimat lebih itu bisa 100, bisa juga 1.000.000 tahun, bisa juga lebih dari itu. Yang nilai siapa? Allah. Jadi bukan hanya 83 tahun. Khairun, lebih baik. Kalau lebih baik itu bisa luar biasa. Itu ada pada bulan Ramadan. Istrinya Rasulullah, yang cerdas, Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa ngambil manfaat. Ini rumah tangga Rasulullah ketika Ramadan. Khususnya ketika mau mendekati Lailatul Qadar. Bukan mendekati, tidak ada yang tahu. Karena Lailatul Qadar dari awal sampai akhir, yang penting di dalam bulan Ramadan. Salah satu di antara malam-malam itu pasti ada Lailatul Qadar. Kok berani mengatakan pasti? Karena yang memberitakan Allah Jalla Jalaluhu yang Maha Tahu. Allah memberitahu bahwa dalam Ramadan ini adalah ada Lailatul Qadar. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Kemungkinan lebih besar di akhir, yaitu 20-an. Di antara 20-an, lebih kemungkinan malam-malam ganjil. Tapi tidak kemungkinan malam nanti malam, tadi malam, awal malam, tidak ada yang menentukan. Yang tahu hanya Allah. Supaya kita menghidupkan 1 bulan itu penuh, jangan pilih kesempatan, kita tidak tahu. Mudah-mudahan kalau sudah lewat kita sedang ibadah kemarin. Kalau belum, mudah-mudahan kita sedang beribadah luar biasa kepada Allah. Ini penting. Maka Sayyidah Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ini ya Rasulullah, kami ini atau saya sedang melihat kayaknya malam ini kayak malam Lailatul Qadar. Biasanya kan ada perasaan, kalau bahasa kitanya feeling, bahasa agamanya firasat. Ada tanda-tanda Lailatul Qadar itu gimana kita ibadahnya, suasananya luar biasa dan seterusnya. Ya Rasulullah, tolong beritahu. Padahal istrinya nih, tolong beritahu. Karena waktunya sempit. Waktunya sempit 1 malam itu. 1 malam aja. Separuh daripada 1 hari. Dari mulai maghrib sampai masuk waktu subuh. Bukan isyraq lagi. Subuh jam berapa? 4.39 atau 30 berapa. Betul atau betul? Subhanallah. Jadi hanya kira-kira 11 jam, bahkan kurang dari 11 jam. Ya enggak. Matla'il fajar, sampai fajar. Bukan isyraq. Ya enggak. Kalau isyraq mungkin jam 6 kurang lebih. Ini jam, ini menunjukkan kira 11. Maka singkat ya Rasulullah. Di situ ada buka puasa, di situ ada sholat tarawih, di situ ada sahur, di situ ada tidur. Di situ. Jadi kepingin yang singkat ini, apalagi dipotong-potong ini tinggal sedikit. Ya Rasulullah, tolong beritahu ya Rasulullah. Apa yang paling dicintai oleh Allah? Apa yang paling hebat doa ketika malam Lailatul Qadar ya Allah? Subhanallah. Rasulullah kira-kira senang apa senang banget? Istrinya tanya tentang ibadah yang paling istimewa. Coba kalau kita udah akhir-akhir kira-kira. Bang, kuenya belum beli nih. Bajunya punya anak-anak. Yang mau mudik belum belanja ke sana. Belum ini. Waduh, disibukkan dengan begitu. Ya, udah alhamdulillah juga masih baik. Ini yang ditanya tentang ibadah. Kira-kira apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah dengan senyum luar biasa. Senang luar biasa. Ya Aisyah, wahai Aisyah. Sering dipanggilnya kadang-kadang, ya Humairah. Seorang istriku yang cantik, yang pipinya merahan, maksudnya cantik luar biasa. Kalau sekarang kan banyak yang kemerah-merahannya dimerahin apa merah beneran? Pakai apa namanya tuh? Mau keluar kadang-kadang cas. Ada gini-gininya. Nah, ini subhanallah kalau Sayyidah Aisyah asli kemerah-merahan dan diakui diucapkan oleh Rasulullah SAW. Engkau luar biasa ya Aisyah. Permintaannya, bertanyaannya yang menyentuh hatiku ya Aisyah. Aku bahagia dengan engkau, berarti aku berhasil. Engkau menjadi orang yang soleh.
mengaku. Mintanya apa? Ya Rasulullah, ajarin doa yang paling istimewa. Ini bocoran untuk kita. Maka Rasulullah SAW dengan senyum, ya Aisyah, guli, katakanlah yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendirian. Kalau berjamaah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, kami. Kalau kita berjamaah. Makanya itu doa yang diajarkan Rasulullah satu-satunya kepada Sayyidah Aisyah. Di situ mengatakan, Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, engkaulah. Ya Allah, senang memberi maaf ya Allah. Tidak ada yang lebih daripada engkau ya Allah. Tiap malam engkau turun menawarkan untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Tiap malam rahmatnya Allah turun ke langit bumi, kata Rasulullah dalam sebuah hadis. Kulla lailatin yanzilu ila sama'id dunya. Mengatakan apa? Hal min mustaghfirin? Apakah ada yang minta maaf? Fa'aghfirullah, saya ampuni dosanya tiap malam. Subhanallah. Bahkan dalam riwayat lain, kalau pagi maksiat, malamnya ditawarin. Apakah ada yang mau taubat? Ketika malamnya maksiat, apakah ada yang mau taubat? Subhanallah. Berarti di sini diakuin dan mengatakan keagungan Allah Jalla Jalaluhu, kebesarannya Allah. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak dendam, tidak segala-galanya. Allah itu Maha Baik. Orang yang suka kasih maaf itu adalah orang baik apa baik luar biasa. Kasih maaf, maaf. Subhanallah. Allahumma innaka afuwun. Engkau adalah ya Allah satu-satunya yang maha senang memberi maaf. Kalimatnya bukan innaka afuwun. Afuwun itu adalah yang sangat-sangat senang memberi maaf. Allah. Jadi kita agungkan dulu Allah. Dan memang nyata. Bukan muji pemimpin. Kadang-kadang muji pemimpin ada yang benar juga ada yang palsu. ABS asal Bapak senang. Kadang-kadang ada apa tidak? Ini. Tapi kalau orang ini muji kepada Allah memang hakikat. Allah itu Maha Pengampun. Maha Pengampun. Luar innaka afuwun tuhibbul afwa. Tidak cukup begitu. Engkau senang memberi maaf. Allah. Engkau pemaaf yang luar biasa, senang memberi maaf. Fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau kita bareng-bareng. Itu adalah turunnya hadis itu ketika Ramadan menjelang ataupun mendekati Lailatul Qadar secara umum. Soal pastinya yang tahu hanya Allah. Tapi kita ketika sudah separuh lebih, makin kencang apa tidak? Makin kencang apa tidak? Makin kencang kita ibadah. Buktinya mana makin kencang? Ada nanti kunut. Setelah separuh Ramadan ada kunut. Dari awal tidak ada. Sunnahnya taraweh, sunnahnya witir ditambah lagi. Yaitu dengan kunut. Separuh Ramadan ke atas. Kenapa? Kemungkinan besar mendekati Lailatul Qadar. Tambahin doanya, tambahin kedekatannya. Kesempatan wahai umat Nabi Muhammad. Kapan lagi? Kapan lagi? Ini Ramadan, belum tentu tahun depan kita umurnya masih masuk dalam Ramadan. Barangkali tahun ini adalah terakhir. Subhanallah. Maka Rasulullah mengajarkan doa itu. Kita ajarkan untuk diri kita dan keluarga kita. Pulang beri hadiah. Sekali-kali kasih hadiah doa. Enggak. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau kita bareng sama anak, sama istri. Kalau sendirian, ani kepada aku. Ayo kita sama-sama, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dapat Lailatul Qadar. Sedang kita ibadah. Ayo kita sama-sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sekali lagi, mudah-mudahan ini oleh-oleh untuk di rumah, teman-teman, keluarga, anak. Mudah-mudahan semuanya bisa berubah keadaannya menjadi orang-orang yang soleh-soleha. Berubah rezekinya menjadi tambah barokah, sakinah, mawaddah, rahmah, kebahagiaan. Kebahagiaan diturunkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Sekali lagi, Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, mudah-mudahan Kau kabulkan doa-doa kami ya Allah. Kami rindu Lailatul Qadar ya Allah. Ya Rabb, kalau memang belum turun ya Allah, mudah-mudahan di malam-malam yang akan datang ini Engkau turunkan Lailatul Qadar. Kami sedang beribadah, kami sedang sholat, kami sedang kerja dengan kerja yang baik, kami sedang dalam keluarga-keluarga yang barokah. Gerak-gerik kami mudah-mudahan yang terbaik ya Allah. Kami tidak tahu apakah umur kami nanti masuk bulan tahun depan masuk bulan Ramadan lagi atau tidak ya Allah. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, rezeki yang makmur, sehat walafiat, dan makin hari makin taat kepadamu ya Allah. Kami takut barangkali ini adalah Ramadan yang terakhir ya Allah. Mudah-mudahan kami dapat kenikmatan Lailatul Qadar di tahun ini ya Allah. Mudah-mudahan kami diampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Mudah-mudahan Kau berikan keberkahan rezeki yang lebih dan barokah. Penyakit kami mudah-mudahan diberikan sehat walafiat. Penyakit yang zahir, apalagi penyakit hati yang sombong, riah, hasud, dengki, gedendam, dan yang lain-lainnya ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Kau bimbing kami terus agar kami istiqomah, mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan taat. Jangan sampai kami sedang lalai, apalagi sedang maksiat. Ya Rabb, kalau di Ramadan ini kami tidak dikabulkan doa, di bulan mana lagi ya Allah? Kalau kami tidak lembut hatinya di dalam bulan Ramadan, di bulan apa lagi ya Allah? Ya Rabb, kami banyak salah, keluarga kami juga banyak salah ya Allah. Ya Rabb, Kau berikan kesempatan Ramadan ini, mudah-mudahan kami dan keluarga kami, istri kami, suami kami, khususnya anak-anak kami, dilembutkan hatinya ya Allah. Menjadi orang-orang yang takwa ya Allah, menjadi orang yang dekat kepadamu ya Allah, diberikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang makmur dan barokah, dan mudah-mudahan istiqomah sampai detik terakhir. Mudah-mudahan kami tidak dicabut kecuali kami sedang dalam keadaan taat kepadamu ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Suatu saat ya Allah, apa yang ada di dalam hati kami, kedendaman, kebencian ke ini, mudah-mudahan Kau hilangkan ini semuanya ya Allah. Ya Rabb, gantikan dengan kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan ya Allah. Mudahkan rezeki kami dengan rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Anak-anak kami jadikanlah anak-anak yang soleh dan solehah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ibu dan ayah kami baik yang masih hidup atau yang sudah wafat, mudah-mudahan diampuni semua dosa-dosanya ya Allah. Kami bisa begini ini berkat ibu dan ayah kami ya Allah. Mudah-mudahan Kau kabulkan doa-doa kami, puasa kami, tarawih kami, qiyamul lail kami ya Allah, sedekah kami, Quran kami, semuanya ya Allah. Mudah-mudahan pahalanya mengalir juga untuk ibu dan ayah kami ya Allah yang masih hidup. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Tapi kalau sudah datang waktunya, memang sudah ketentuan-Mu ya Allah, kami ridha, tapi mudah-mudahan tidak dicabut kecuali dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Bahagiakanlah ibu dan ayah kami, sebagaimana beliau-beliau senantiasa membahagiakan kami ya Allah. Apalagi yang saat ini kami sudah tidak bisa melihat lagi dengan mata kami ya Allah. Tangan kami ingin bersalaman tidak bisa ya Allah. Lebaran biasanya kami bermusafahah, bersalaman, cium tangan, melihat mukanya. Saat ini sudah di liang kubur. Ya Allah, mudah-mudahan bahagiakanlah ibu dan ayah kami yang sudah di sana ya Allah. Luaskanlah kuburannya, terangkanlah kuburannya. Jadikan doa-doa kami nyambung sampai kepada ibu dan ayah
ayah kami di sana ya Allah, agar ibu dan ayah kami gembira, bahagia, punya anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Rabb, jadikanlah kuburannya raudhah min riyadil jannah birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.